grateful for your love. Gercepat dulu sini. Nah, kali ini kita akan bahas spoiler tambahan untuk chapter 1114 yang jauh lebih lengkap. Ya benar, seperti yang banyak kalian tanyakan, kok belum ada sih bang untuk full summary-nya atau scanlation-nya, padahal spoilernya sudah keluar di minggu lalu. Ya benar jawabannya, karena chapter tersebut harusnya rilisnya di minggu ini dan bukan minggu kemarin. Makanya di minggu lalu kita hanya mendapatkan early spoiler yang bahkan isinya juga sangat singkat. Nah, untuk sekarang udah lumayan banyak banget nih, dan ada beberapa hal penting juga yang akan kita bahas. Yang kira-kira apa aja itu semua? Yuk, sebelum lanjut pastikan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nonton juga sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana judul untuk chapter 1114 ini adalah Icarus Wings, dan chapter sendiri langsung dimulai dengan reaksi dari berbagai orang yang ada di seluruh dunia. Yang tentu saja mereka pastinya kaget ketika mendengar Vegapunk, seorang terpandang dan diakui oleh seluruh dunia, berkata jika dunia akan tenggelam. Mau sebodoh apapun kalau di orang yang kita akui, bukankah pasti bakal kita percayai kan? Dimana Angkatan Laut pun kebingungan dengan kata-kata dari Vegapunk ini yang Akainu juga dimunculkan, dan seperti biasalah dia muncul cuma marah-marah doang. Dan akhirnya sang mastermind kita pun muncul kembali alias Doflamingo. Dia sedang ngobrol bersama Magellan dan berkata jika mereka harus pergi ke lokasi yang lebih tinggi. Yang wajar sih karena Impel Down kan pada dasarnya udah ada di dasar laut, dan berarti dari sini Doflamingo dia masih tetap ada di daerah Impel Down. Itu juga diperlihatkan beberapa reaksi dari seluruh dunia dan respon-responnya sebelum kita kembali lagi untuk melanjutkan cerita dari Dr. Vegapunk yang jauh lebih penting lagi. Di sini pun Vegapunk akhirnya membuat hipotesis kalau air laut akan naik setinggi 1 meter akibat gempa besar. Ini membuktikan jika ada sesuatu yang diakibatkan oleh hal yang tidak alami, alias ya benar ini hal buatan. Nah, sebelum lanjut mungkin ini sedikit bagian unik untuk mengerti timelinenya seperti apa ya. Dimana insiden Lucia itu terjadi saat Luffy dan yang lain-lainnya belum sampai ke Pulau Egghead, yang anggaplah H-1 dari mereka sampai ke Egghead. Dan hari dimana Luffy ini sampai ke Pulau Egghead, ada beberapa insiden juga yang terjadi seperti Kid versus Seng, Law Kurohige, juga Garp yang akhirnya tertangkap. Nah, jangan lupa kita mendapatkan satu hari time skip di Pulau Egghead, yaitu ketika mereka berhasil menangkap para Seraphim dan menghentikan York. Ini adalah H+1 dari mereka sampai ke Egghead, atau H+2 dari insiden Lucia. Ini pula lah yang kita lihat di chapter 1089 saat dunia akhirnya sudah tahu bagaimana keadaan Garp yang ternyata tertangkap. Yang jangan lupa juga berita baru ini atau koran akan tersebar ke seluruh dunia H+1 dari insiden yang sebenarnya terjadi. Jadi jika Garp kalah hari ini, maka beritanya akan sampai ke seluruh dunia di keesokan harinya. Nah, di sini pula lah akhirnya seluruh dunia tahu kalau air laut naik 1 meter dengan reaksi semua orang yang akhirnya persis sama atau match dengan prediksi dari Vegapunk. Jadi ini bisa kita konklusikan kalau siaran yang Vegapunk katakan atau Vegapunk ciptakan ini kemungkinan entah nih tepat di hari Lucia atau tepat di hari saat Luffy dan yang lain-lainnya akan sampai ke Pulau Egghead. Ini akan ya yang berarti mereka belum sampai, yaitu H-1 dari insiden yang sekarang sedang terjadi. Makanya Vegapunk tahu betul dampak dari serangan Mother Flame kepada Lucia itu seperti apa, yang akan menaikkan air laut setinggi 1 meter secara akurat, yang definisi real akurat. Yang mungkin dari situ akhirnya dia tahu kalau dirinya akan mati, makanya dia langsung menyiapkan semua siaran yang akhirnya kita lihat bersama-sama. Lanjut di sini pun Saturn melanjutkan menghancurkan dalin musik yang ada di Labopes, dan dia pun masuk ke ruangan tempat Mother Flame berada, yang ternyata Mother Flame ini adalah api kecil yang berada di tangki raksasa yang cukup mirip lah seperti lokasi dari kepala Vegapunk. Vegapunk pun terus melanjutkan tentang cerita 900 tahun yang lalu, yang di sini pun dia sendiri bilang kalau dia terlalu dekat dengan matahari, yang artinya bakal kita coba bahas juga ya habis semua spoilernya beres. Di sini pun kita lihat reaksi dari Imu yang terdiam saja. Vegapunk berkata kalau dosa besar keduanya adalah dia melanjutkan penelitian Poneglyph dan mempelajari sejarah kuno. Ya tepat seperti prediksi kita kemarin, dan sini pun dia melanjutkan lagi kalau dia sebenarnya tidak tahu menau semua yang terjadi di masa Void Century, tapi dia akan berbicara semua yang sudah dia ketahui. Di sini kita diperlihatkan panel Luffy yang kembali masuk ke mode Gear 5-nya dan mencoba menyerang War Kyuri.
Dan saat itu Vegapunk bercerita kalau 900 tahun yang lalu lahir seseorang dari kerajaan supermasif atau mungkin disebut sebagai Ancient Kingdom. Orang ini memiliki tubuh yang dapat memanjang seperti Sun God Nika dari negeri Elbaf. Dan orang itu bernama, iya benar, Joy Boy. Dia adalah orang pertama yang berkeliling lautan dan bajak laut pertama dalam sejarah. Yang ini wadaw banget. Ya oke, mungkin ini video spoiler, tapi sebenarnya banyak banget bahasan yang bisa masuk yang wah kayak ini bakal menjadi satu chapter yang sangat-sangat gila sekali. Tapi pertama, mari kita coba bahas dulu nih terkait Joy Boy dan Nika yang menjadi penutup chapter. Baik lagi, karena ini spoiler dan belum benar-benar translate asli, kita harus menunggu realnya akan seperti apa. Tapi dari kata-katanya, dapat diindikasikan jika ada seorang bajak laut pertama dari negeri kuno yang bernama Joy Boy, dan dia mirip seperti Sun God atau Dewa Matahari Nika yang berasal dari Elbaf. Nah, dari sini bisa diartikan kalau Joy Boy dan Nika adalah dua objek yang beda. Yang ini pula selalu menjadi perdebatan kita sejak lama nih, apakah mereka ini satu orang yang sama atau orang yang berbeda? Yang ternyata dari kata-kata di chapter ini, sepertinya ini adalah hal yang berbeda. Di mana Nika sendiri adalah dewa dari Elbaf yang dapat memanjang dan memiliki tubuh aneh. Hal ini cocok sekali dengan kata-kata Dory dan Brogy setelah melihat tubuh dari Luffy. Dan untuk Nika atau Sun God sebagai dewa dari Elbaf pun sudah kita ketahui sejak lama sekali, terutama sejak flashback dari Big Mom. Di mana tadi adalah poin pertama. Untuk poin keduanya, Joy Boy, dia adalah seorang bajak laut pertama dalam sejarah, di mana ini teori yang sejujurnya sudah ada sejak lama sekali, yaitu sejak pertama kali nama Joy Boy muncul sekitaran tahun 2012, tahun 2013-an. Karena kok dia bisa sampai ke Fishman Island, yang kayaknya sosok Joy Boy ini adalah sosok petualang yang juga menggunakan topi jerami, yang akhirnya nantinya diabadikan oleh Imu di Mary Joyce. Yang menariknya bahkan dikatakan jika dia memiliki kekuatan yang sama seperti Nika. Entah bagaimana dia bisa memiliki kemampuan tersebut, apakah itu adalah buah iblis pertama atau bagaimana, kita masih belum tahu. Tapi dari spoiler kemarin dikatakan kalau Joy Boy adalah seorang anak muda atau young man. Ini akan masuk akal kalau diingat-ingat ke ramalan Oden yang bilang akan ada anak muda yang mengalahkan Kaido di Wano Kuni dan akhirnya membebaskan negeri tersebut. Dan Kaido pula berkata kalau orang yang akan mengalahkanku nanti dia adalah Joy Boy. Dan sejujurnya yang lebih menarik lagi adalah jika Luffy yang mengikuti tekad Joy Boy ternyata juga malah menjadi Nika seperti Dewa Elbaf. Wah, ini terlalu banyak nih yang bisa kita serap yang bisa menjadi beberapa bahasan untuk mega teori. Ya, untuk wujud sebenarnya dari Nika pun sudah pernah kita bahas, yaitu di satu video mega teori yang bisa kalian tonton lah jika penasaran dengan klik kartu di atas kanan. Dan terakhir aja deh terkait judul dari chapter ini, yaitu Icarus Wings, yang ternyata tepat juga nih di video spoiler kemarin kita sudah bahas dari referensinya, yaitu dalam mitologi di mana Icarus mati karena dia yang terlalu dekat dengan matahari dan sayapnya hancur, lalu dia jatuh dan mati ke dalam lautan. Yang bukankah metafora ini persis seperti apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Vegapunk? Dia terlalu dalam menggali penelitian tentang Void Century yang berisi tentang Sun God, matahari, dan yang lain-lainnya, hingga akhirnya dia hanya menggali lubangnya sendiri alias mati akibat perbuatannya. Icarus terjatuh ke lautan dalam matinya, yang bukankah Vegapunk pun mati di tangan sang lautan yang sering disebut sebagai Umi atau Imu. Oda, kau benar-benar seorang yang sangat gila sekali. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini. Banyak banget sih yang bisa kita bahas sebenarnya, tapi entar aja lah, itu jatah buat review dan beberapa video lainnya. Makanya subscribe dan langsung nyalakan juga bel notifikasinya. Dimana buat yang mau tahu bahasan lengkap tentang kata-kata Vegapunk yang ada hubungan dengan Imu pun, yang sudah dibahas di satu video ini, kan bisa langsung tonton ya untuk videonya. Dan jangan lupa juga minggu depan kita libur. Jadi untuk chapter 1114 ini akan rilis di minggu ini, dan minggu depan kita akan libur kembali. Yang aduh, ini lagi hal penting gini, kebiasaan pasti bakal libur. Dan coba tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.